Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa razu wa ayyid nahdatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga acara majelis kita berjalan terus-menerus, dan mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu ruh manusia yang ini oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menurun naikkan seluruh. Itu distempel keadaan ini dengan kalimat wazidnahum huda. Kami akan tambahkan huda itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bukan juga mengatakan kami bisa kurangi. Bukan kami kurangi, kami bisa tambahkan. Kalau bisa ditambahkan, otomatis keadaan ini bisa dikurangi. Setiap sesuatu yang bisa ditambah juga bisa dikurangi. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Itu kalimat wazidnahum hudan ini berada di surah Al-Kahfi di ayat 13, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyempurnakan ceritanya dengan firman-Nya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Nahnu naqussu 'alaika ya Muhammad naba'ahum bil haqq. Kami akan kisahkan tentang naba. Naba itu jamaah sekalian artinya berita penting. Naba itu berita penting. Makanya nabi itu artinya orang yang membawa berita penting. Naba itu artinya berita yang penting. Yas'alu apa? Anin naba'il azim. Itu berita yang sangat penting sekali, persoalan hari kiamat. Ini naba'ahum. Kami akan kisahkan kepadamu wahai Muhammad tentang berita penting yang benar. Ada berita penting tetapi dimanipulasi. Tapi ini berita penting yang benar. Kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad tentang berita penting. Karena berita penting ini, jamaah sekalian, ceritanya itu kaum Nasrani. Kalau memang orang yang mengaku dirinya sebagai nabi itu benar, coba berangkatlah ke Madinah, tanyakan dia tentang 5 pertanyaan. 1, tentang pemuda yang tidur di dalam gua. Yang kedua, tentang Zulkarnain. Yang ketiga, tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Itu tanyakan dia, terutama sekali tentang pemuda yang tidur di dalam gua selama sekian 309 tahun dan disertai dengan anjingnya. Coba tanyakan berapa itu. Nah, ini misi orang Yahudi, orang Nasrani ke Madinah. Waktu Nabi ditanya, Nabi berkata apa? Nabi berkata besok. Nabi berkata besok. Besok saya jawab.
Berharaplah ada wahyu dari Allah yang datang. Ditanya lagi, ayo wahai Muhammad, jelaskan kami tentang pemuda yang tidur di dalam gua 300 tahun. Nabi mengatakan besok, sampai 15 hari, besok. Lalu Allah jawab. Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Kami kisahkan kepadamu tentang berita yang bilhaq, tentang cerita yang benar. Sesungguhnya mereka innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itu fityatun itu asal katanya jamaah sekalian fata. Fata itu adalah anak muda yang belum beranjak dewasa. Dia anak muda yang baru beranjak dari masa anak-anak. Itu kalimat penafsiran yang lain. Jadi pada saat itu berarti fityatun itu adalah anak muda yang baru beranjak dari anak-anak. Kalau anak muda yang mau beranjak dewasa itu adalah umur SMA, mau masuk kuliah, muda beranjak ke dewasa. Kalau anak muda yang beranjak dari anak-anak itu umur SMP kelas 2 dan kelas 3. Itu muda itu adalah SMP dan SMA, ini anak muda. Tapi kalau SMA itu anak muda yang akan beranjak dewasa. Kalau SMP anak muda yang baru beranjak dari anak-anak. Nah, fata itu anak muda yang baru beranjak dari sanawiyah, beranjak umuran sanawiyah. Nah, ini ayat katanya innahum fityatun amanu. Mereka itulah anak-anak muda yang amanu, beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Tuhan. Wazidnahum huda. Nah, yang menjadi syahid pembicaraan kita sekarang di pengajian ini adalah wazidnahum huda. Dan kami akan tambah pula, untuk mereka petunjuk. Petunjuk itu jamaah sekalian bisa bertambah, bisa berkurang. Dan kesempurnaan sebuah petunjuk itu, kalau sudah petunjuk itu sempurna, namanya taufik. Taufik namanya. Kalau petunjuk itu sudah sempurna. Hudan itu petunjuk yang bisa berkurang, bisa bertambah. Nah, kalau sudah petunjuk ini menggapai makom sempurna, sudah berhenti dia dinamakan hudan. Namanya adalah taufik. Apa itu taufik? Taufik adalah koneksi antara kemauan yang meminta dengan kemauan yang memberi. Saya maunya ini, diberi ini. Saya maunya itu, diberi itu. Saya maunya A, diberi A. Sebenarnya Ibu Vicky mula tapi banget. Lalu dibeli banget. Selakian kulunggung melek kalau keluar banget. Lain pojok renteng, darat banget. Nelpon lah kulunggung kak, dinarak banget Niki. Pokoknya nih, dinarak banget mana-mana pelemeng, pokok situ biak si rekat. Akhir pelemeng beli. Berarti ini semama pacu nih. Semama pacu. Dah kan jadi narak banget mana-mana. Pokok situ biak si rekat. Akhir pelemeng beli. Nah, pas pelunggung beli marak niki model jamaah sekalian, ini lamun masih pelunggung sami niki ndek kayu demen banget lagu pelemeng kebelian, ini namanya masih makom hudan, dapat tapi tidak sesuai dengan kemauan. Yang ingin sampaikan kepada pelunggung sami jamaah sekalian, ini adalah tidak koneksi. Sesuatu yang kita inginkan, bu iya mau, pelunggung sudah naik menjadi orang yang mendapat taufik, bukan sekedar mendapat petunjuk. Hari ini dia tidak dapat taufik hari ini. Kenapa? Dia sesuai si hadir si jangan. Dia hadir ini kebaik. Dia dapat petunjuk, alhamdulillah, tahu sedikit lain.
Jadi pelungguh meniki kalau pelungguh mau dapat taufik tiba-tiba tidak bisa. Berdoa kan, ya Allah ijaz yang begini. Mau sampai lagu lihat mau taufik, sekedar mau petunjuk. Sempurnanya sebuah petunjuk itu jamaah sekalian adalah taufik. Melek beri anak, pas anak Nina, alhamdulillah. Melek beri anak mama, sampai kembali salin krisis. Iya wah. Lemak bijak pelungguh sini niki pas nomor 2 semama menantun pelungguh meniki melampaui bijak pelungguh yang asli jen demam. Alhamdulillah pelungguh niki berharap dan mudah-mudahan sampai mendapat petunjuk dan taufik. Orang yang mendapat taufik itu adalah orang yang ican tiang bate tapi sida Allah Ta'ala. Ican tiang dengan nina si inges gagah solah mau ni si nina inges gagah solah. Menu jak penunas menu mau ini orang dapat taufik. Sulit tidak orang ini? Sulit tidak orang ini? Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Tiang kasih resepnya sekarang walaupun tiang tidak orang yang istimewa dan selalu mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat rahmat dan kita dapat hidayah. Dalam sebuah tafsir proses orang dapat hudan ini adalah wazidnahum hudan. Al-hudan ay yazidu wa yanqusu. Petunjuk ini jamaah ini bertambah ini berkurang. Siaran petunjuk ini mau tambahan yazidu wa yanqusu dan juga dapat kurang turun naik petunjuk ini sekarang geger zikir jamaah datang kembali jaga ya Allah nyeribu datang kembali jaga malas ada di malam Sabtu datang kembali jauh di Klemak oleh pikiran buat impes kelambi terutama di Lombok Tengah Lombok Barat Klemak wanita impes kelambi kekel siang jauh wasiat kendaraan wadah pandi bertimuk barat bahkan dia persiapkan kesehatannya ke Jumat tidur dan ini jangan sekalian arak si datang kembali jaga sampai jelu Sabtu dan ingat malam Sabtu dan ingat dan itu cara dia lupa berpura-pura ini kali jadi mak Jumat pun jangan nih. Oh, yang baik. Ayo jadi kan. Akal dong. Kerjaan Jumat. Astagfirullahaladzim Jumat. Ya, mandi kuat. Macam nanti dua mani. Ini buat dia alasan. Dan inilah orang yang paling menyesal besok pada hari kiamat. Yang ibadahnya itu dia buat alasan-alasan untuk supaya dia tidak laksanakan ibadah. Penyesalan yang paling berat adalah orang yang selalu membuat alasan manakala dia akan mengerjakan satu ibadah. Ada doang alasan. Padahal alasannya itu dia buat sendiri. Makanya ada satu hadis ini yang Allah pikiran hadis ini. Hampir-hampir ini benar enggak begitu? Karena redaksinya kok luar biasa sekali. Nabi ditanya begini jawab. Ya Rasulullah, bisakah orang beriman itu bisakah orang beriman itu berzina? Bisa. Berkemungkinan. Berkemungkinankah orang beriman itu mencuri? Berkemungkinan bisa. Terakhir, ya Rasulullah, bisakah orang yang beriman itu lekak? Nabi menjawab, tidak bisa. Mustahil dengan beriman itu lekak. Tidak bisa. Dia tidak bisa. Kenapa? Karena sudah ada iman. Lamun berzina, mabuk judi bisa berkemungkinan. Mungkin sang hilaf ya. Si lekak niki yang masalah mustahil dengan beriman itu lekak. Terus nanti di kehidupan kita ada enggak? Berarti mereka beriman enggak? Nah iya nih. Jadi masalah. Ya. Iman di sini bukan kurang ibu, tidak ada sama sekali.
Tempat kurangnya iman itu pada saat pelungguh bermaksiat, berzina, mabuk, judi. Ini mengalami yang khusus pengurangan. Tapi kalau sudah pelungguh dusta, dicabut iman itu oleh Allah. Kosong pelungguh beriman. Pada saat pelungguh sahih, bohong. Kok enak sekali mengatakan, nanti kalau dimuntek, bila menanik, wah, cuma astagfirullahaladzim, padahal tahu. Lalu apa nih macam? Ya Allah, ini adalah ayam yang tidak berkukuruyuk. Coba-coba dia mengeong. Ayam yang mau habis oleh mama. Jamaah sekalian, itu tadi wa iyakumullah nunahas ini jamaah sekalian. Yang namanya petunjuk itu bisa berkurang, bisa bertambah. Nah, tetafsir itu berkata begini. Wayan kusu bil maksiati hudan yang kusu bil maksiati hudan wa yazidu bit taati, kata ulama. Sungguh adalah namanya petunjuk itu bisa berkurang gara-gara maksiat. Wa yazidu ay hudan yazidu bit taati, adalah petunjuk itu bisa terus bertambah petunjuk pelungguh suami gara-gara ketaatan. Kalau kita taat terus kepada Allah, petunjuk semakin jelas dalam hati kita. Tertentu majelis ini, tertentu petunjuk pelungguh semakin jelas setelah kita menjalani ketaatan. Yang tidak ngaji terlalu dalam-dalam jamaah sekalian, sama dengan ibu-ibu. Kita mau menjadi istri yang dapat petunjuk. Istri yang dapat petunjuk terus, kita dapat petunjuk Allah. Suami yang dapat terus. Nah, makanya jalani kewajiban pelungguh wahai para suami, jalani kewajiban pelungguh wahai para istri. Pelungguh akan dapat petunjuk. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mau dapat petunjuk terus taat. Terus taat. Terus taat. Sempurna petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau pelungguh suami sudah taat kepada Allah, lalu menggapai level ketaatan petunjuk yang sempurna, pelungguh sudah ada di daerah, di satu maqam yang diliputi dengan tauhid. Diliputi oleh apa? Tauhid. Orang siapa? Orang yang diliputi oleh tauhid. Orang yang apa yang dia inginkan Allah juga inginkan. Apa yang dia perjuangkan Allah pun ikut perjuangkan. Apa yang pelungguh sami minta itu yang Allah beri. Melek kebanget dia demarak selakian pelungguh si baru. Nelpon dulu, darat banget pelemang doang, beli wadah aja pelemang hari. Beli. Ini suami tidak dapat tauhid. Dia dapat apa? Nah, oleh sebab itu ya Allah, Masya Allah. Ayo kita raih petunjuk ini. Yazidu bit taati wa yanqusu bil maksiati. Petunjuk itu jamaah sekalian mau sempurna dengan taatan saja. Ini Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, wa zidnahum huda. Sebenarnya kalimat ini adalah untuk pemuda Ashabul Kahfi itu. Ayat setelahnya, kenapa dia mendapatkan petunjuk yang terus dapat petunjuk? Gara-gara dia berkata, qalu lan nad'u min dunillah. Kami sekali-kali tidak akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala illa kecuali kepada Rabbuna wa Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami dan Tuhan langit dan Tuhannya bumi. Berarti jamaah sekalian, kalau kita dengar redaksi ayat ini, yang menyebabkan orang mendapatkan yaziduhum hudan, yazidu hudan, petunjuk yang terus menerus bertambah itu adalah orang yang berkata lan nad'u min dunillah, tidak sekali-kali kami akan berdoa kepada selain Allah, tidak, kecuali kepada Tuhan kami dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala.
Berarti apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Ini yang menyebabkan pelungguh dapat petunjuk. Tak tambah terus, tambah terus, tambah terus, tambah terus. Full. Lamun seke 2 sampai 10, berumput sampai 12, ada apa dah? Selusin. Dia apa? Selusin. Selusin. Seke 2 sepasang. Ya. Seke 2 sepasang. Lamun 4 seperempat. Dia apa ya? Setengah. Lamun 10 sekilo. Nah, namanya petunjuk itu kalau petunjuk itu baru full belum mendapatkan, berhenti dia namanya hudan, namanya taufik. Orang yang menggelar, orang yang dapat gelar taufik ini adalah orang yang nabi pun kalimat dituruti oleh Allah. Dituruti oleh Allah. Yang ia paling takut kelalu dalam arah dengan bergelar taufik ini.